Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo. Perkenalkan, nama saya Syarin Wulandari dan rekan saya di sebelah kanan adalah Arianti Nur Fitri Santoso. Salam kenal kalian semuanya. Selamat datang di channel YouTube kami adalah The Rans Bercerita. Di video pertama kali ini kami akan menceritakan sejarah singkat kemerdekaan Indonesia, yang mana seharusnya kita generasi muda harus mengetahui perjuangan pahlawan kita. Pertama-tama teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa terus berkembang. Sebagai masyarakat Indonesia, pasti sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, dan di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Merdeka! Saya lagi kan? Nah, Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 1945 bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah. Oh, jadi Indonesia merdeka pada bulan Ramadan. Nah, tepatnya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Dan ini bukan hal yang mudah untuk Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang dirasakan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Oh iya Anti, ternyata pada tanggal 6 Agustus 1945 ternyata ada sebuah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima loh. Nah iya, betul sekali. Bom atom itu dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang. Dan Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, pada sidang BPUPKI, namanya diganti menjadi PPKI. Masa sih? Nah iya, benar sekali. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Gitu. Nah, pada tanggal 10 Agustus 1945, sementara itu Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu Syahrir dan memberitahukan kepada penyair Hairir Anwar tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki, dan Jepang telah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah. Nah, selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di dalam Vietnam mengatakan kepada Soekarno dan Hatta bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Oh gitu tuh. Nah, iya Saruni, pada tanggal 14 Agustus 1945, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedjodiningrat kembali ke tanah air dari Dalat 200 km di sebelah timur laut, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busur Jepang. Soekarno belum meyakini bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu juga dapat menimbulkan pertumpahan darah serta berakibat fatal jika pejuang Indonesia belum siap. Terus lanjut lagi pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendesak-desak-desus, Jepang bakal bertemu lutut
kutut lutut. Apa? Kutut lutut. Oh, bertemu kutut lutut. Soekarno dan Hatta. Kayaknya bertukuk lutut deh. Iya kah? Ih, astaga, berarti salah ini. Oh, Soekarno dan Hatta menandatangani penguasa militer Jepang untuk memperoleh. informasi di kantornya. Namun, nah itu maksudnya. ya, Namun kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukdafun. Bukdanfu. Laksamana. deh. Bukdanfu. Oh, berarti salah ketik kayak ini. Iya, Astaga, kayaknya. maaf, maaf. Bukdanfu Laksamana di Jalan Imam Bonjol Meida menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka. Di Dalat sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta menunggu instruksi dari Tokyo. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik. Ya, mereka diculik. Ya, kenapa itu? Diculik oleh sejumlah pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal ini lantaran terjadi perbedaan pendapat antara golongan tuan Tua kayaknya tua. deh. Astaga, typo lagi. Dan golongan muda. Rupanya hal ini dilakukan agar keduanya tidak terpengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Deh, berarti Mami. Iya. Momi Merdeka. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Iya, ternyata mereka ada 3 orang yang menulis. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Di ruang depan hadir BM Diah Sayuti Melik Sukarni dan Suidiro deh kayaknya. Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56, pada pukul 10 pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian disusul pengibaran bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih. Iya, kemudian disusul pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Iya. Ih, nama guru SMP. Ibu Fatma. Dan di Indonesia pun dinyatakan telah merdeka. Ih, merdeka. Akhirnya. Nah, teman-teman, demikianlah story kali ini. Di zaman sekarang ini, teman-teman yang nonton tidak perlu menggunakan senjata, melainkan belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh serta membawa nama baik orang tua, sekolah bangsa dan negara. Dimanapun kita berada, tetap menjadi anak baik dan kebanggaan orang tua. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga follow Instagram channel kami ya. Linknya sudah ada di description box di bawah ini. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.